Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Cassandra dari kelas 11 Tata Busana 1 nomor absen 34. Di video kali ini saya akan berceramah mengenai pelajaran sekolah atau kuliah di kalangan para pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita diberi nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pelajaran sekolah atau kuliah di kalangan para pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Apakah teman-teman semua merasa capek, lelah hingga bosan bersekolah? Atau pernah berpikir bahwa jam belajar mengajar di Indonesia terlalu panjang? Mungkin ada banyak pendapat di benak teman-teman semua. Namun demikian, semangat meraih cita-cita tetap harus tersematkan dalam hati kita, mengingat jerih payah orang tua yang telah dikorbankan demi masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Seperti yang kita lihat, para pelajar di Indonesia mulai berkegiatan belajar mengajar dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang. Atau bahkan ada yang menerapkan full day school sehingga proses pelajaran di Indonesia bisa sampai jam 4 sore. Sangat berbeda sekali dengan negara Jepang yang terkenal dengan pendidikannya yang unggul. Jam masuk di Indonesia sangat terlalu pagi. Jam masuk sejak jam 7 pagi, sedangkan di Jepang baru dimulai pukul 9 pagi. Sementara siswa di Jepang diajarkan untuk bisa berpikir kritis, bahkan sejak di pendidikan SD atau sekolah dasar, para siswa sudah diajarkan untuk berpikir kritis. Sangat berbeda dengan di Indonesia. Cenderung dihadapkan hafalan, dan hafalan. Indonesia kerap menjadikan ujian sebagai acuan, bahkan sejak baru masuk sekolah dasar, siswa sudah dihadapkan dengan ujian sekolah. Siswa di Jepang baru mulai mengenal ujian di kelas 4 SD atau berumur 10 tahun. Sementara 3 tahun pertama dihabiskan siswa dengan fokus pada pelajaran tata krama. Tak heran jika tingkat kedisiplinan di negara tersebut dibilang tinggi berbanding terbalik dengan di Indonesia. Di samping itu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan belakangan ini, lebih dari 90% pelajar di Indonesia tidak jujur atau suka menyontek. Hal tersebut bahkan sudah menjadi tradisi di setiap sekolah, kampus, ataupun universitas yang ada di Indonesia, yang dianggap kebiasaan wajar. Memang, nilai tidak menjadi patokan seseorang untuk sukses, namun nyatanya nilai sangat lebih dihargai daripada kejujuran. Hal ini tampaknya akan menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan, masalah sarana pendidikan yang tidak memadai, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan. Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal, tuntutan untuk bisa memahami semua mata pelajaran, dan memberikan soal pilihan ganda karena bisa berdampak pada pembentukan kepribadian. Selain itu, setiap pelajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing pada bidang yang mereka minati. Semisal ada yang mahir di bidang matematika, namun lemah dalam bidang seni rupa, ataupun sebaliknya. Tetapi siswa yang ahli di bidang matematika cenderung lebih unggul dan dihargai. Itulah sistem pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri, dan para pendidik mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan. Kedepannya, sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasi yang berprestasi dan berbudi pekerti yang baik, serta semangat berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak tidak menjadi orang yang merugi. Hadirin yang berbahagia, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ucapan yang saya sampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.